Selamat datang di kuliah online Operation Research 2 Minggu 5 programnya Dinamis 2. Nah, pada kuliah kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama pemrograman dinamis deterministik status continue, dan juga yang kedua itu adalah pemrograman dinamis model probabilistik. Nah, kita masuk ke pemrograman dinamis deterministik status continue. Kemarin kita sudah belajar yang status diskrit. Kemudian sekarang kita belajar status continue. Bedanya status diskrit sama status continue itu gini. Hasil yang kita peroleh dari stage sebelumnya itu akan menjadi inputan di stage berikutnya. Jadi misalkan dari stage 1 kita peroleh nilai 255, nilai ini akan masuk menjadi suatu input untuk stage 2. Jadi ada input dari stage 2 sebesar 255. Nah, nanti ini menghasilkan output stage 2. Stage 2 itu sebesar berapa? Output ini masuk menjadi inputnya stage 3. Dimana nilai ini itu nilainya sangat fluid. Jadi nilainya continue. Jadi dia bisa nilainya 247 setengah, 241 setengah, dan sebagainya. Jadi tidak mutlak seperti kasus sebelumnya yang nilainya 1, 2, 3, 4 berbentuk diskrit. Nah, di sini kasusnya adalah kasus lokal job shop, perusahaan yang memproduksi barang sesuai dengan pesanan. Nah, kendalanya di sini itu adalah jumlah kepegawaian minimum untuk setiap seasonnya. Di sini ada 4 season. Satu tahun ada 4 musim, 4 season: spring, summer, autumn, dan winter. Nah, yang jadi catatan di sini ada biaya rekrut. Biaya rekrutnya 2.000 per orang, dan biaya penggantian atau pemecatan sebesar 200 dikalikan dengan kuadrat selisih dari musim sebelumnya. Jadi objektif functionnya itu kita gambarkan 200 dikalikan dengan musim ini dikurangi musim sebelum. Nah, ini dikuadratkan ditambah dengan 2000 dikali musim ini kurangi 220 kebutuhan dan musim ini. Jadi kalau misalnya musim ini butuhnya 220, ya ini nanti nilainya 220. Nah, stage-nya di sini nanti kita mulai stage-nya itu dimulai dari, karena ini spring sudah tahu, berarti ini kan stage 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita mulai stage-nya dari stage pertamanya adalah stage 0-nya adalah spring, 1-nya adalah summer, 2-nya autumn, 3 winter, 4-nya adalah spring lagi. Nah, berarti kita mulai dari nanti stage 4. Nah, sebelum masuk ke tiap stage-nya, ini gambaran secara umum. Jadi di sini ada kebutuhan minimum untuk tiap stage: 220, 240, 200, 255. Ini spring stage 4 itu 255 kebutuhannya, dimana yang memungkinkan berarti kan 255 harus terpenuhi, dan ini nilai terbesar, jadi dia nilainya X4 itu sama dengan 255, sedangkan X321 itu antara range ini, dua range ini. Tapi ada kendalanya. Jadi dari stage sebelumnya di misalnya ini summer, di summer ini kita punya inputan dari stage sebelumnya sebesar 255, sedangkan kita butuhnya cuma 220. Berapa yang harus dipecat dan berapa yang harus direkrut supaya nilainya tidak terlalu mahal. Jadi yang dicari adalah minimum cost. Nah, objektif fungsinya seperti yang saya gambarkan tadi adalah seperti ini: 200 dikalikan kebutuhannya musim ini dikurangi jumlah yang ada dari musim sebelumnya, ditambah rekrutmennya, kebutuhan bulan ini yang direkrut berapa. Bisa saja kita rekrut 225, misal rekrut 225 itu bisa dikurangi dengan
kebutuhannya misalnya 220. Nah, dari sini kita masuk ke stage keempat. Kita menggunakan metode biasa, metode mundur, metode rekursif mundur atau backward. Nah, kita mulai dari stage 4. Stage 4 ini kebutuhannya itu adalah 200 sampai 255. Diperoleh dari mana? Karena di musim sebelumnya itu jumlah pegawai di stage 4 ini kan spring. Di winter itu kita cuma butuh 200 orang, misalnya 200 pegawai. Sedangkan di spring itu butuh 255. Berarti jumlah yang direkrut itu adalah 200 sampai 255. Dimana objektif fungsinya pasti 200 dikalikan 255 dikurangi dengan di stage 4 nya sendiri, dimana X4 nya itu nanti 255 season sebelumnya. Nah, di sini ada satu catatan bahwa S4 itu sama dengan X3. Jadi di sebelumnya, input sebelumnya itu pasti sudah ada, harus sudah ada 255. Kalau enggak ya nilainya nanti tidak terpenuhi. Jadi S4 itu sama dengan X3, S3 sama dengan X2, S2 sama dengan X1. Jadi ini tulisannya adalah X4, S4, padahal di slide sebelumnya kebutuhan di musim sebelumnya atau jumlah pegawai di musim sebelumnya adalah X3. X3 itu nilainya berapa? Itu setara dengan S4, dimana S4 itu nanti kita cari. Nah, S4 kita cari, tapi kita tahu X4 itu butuhnya adalah 255. Nah, kemudian masuk ke stage 3. Ini mulai agak rumit. Jadi ini ada objective function di S3, ya kan, sesuai dengan yang ini, sesuai dengan aturannya dynamic programming. Kita tambahkan dengan objective functionnya dari stage 4. Objective function dari stage 4 adalah ini. Nah, di sini yang ini, untuk ini kita abaikan dulu. Kita melakukan minimasi nilai objective function ini. Caranya gimana? Nah, di sini kita bisa melakukan menggunakan metode kalkulus. Jadi menggunakan turunan dari dua variabel, kita turunkan terhadap X3. Jadi aturannya di optimasi itu adalah turunan pertama sama dengan 0, itu akan menghasilkan titik puncak atau titik terendah, tergantung dari modelnya. Turunan kedua lebih dari 0 itu menghasilkan kurva seperti ini. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0, dia menghasilkan kurva seperti ini. Nah, titik puncaknya ini itu dicari dengan menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita mencari titik puncak dari sebuah kurva, dimana kurvanya adalah kurva ini. Kurva ini. Nah, ini turunan pertamanya kita peroleh dari persamaan ini. Di sini setelah kita lakukan perhitungan, turunan pertama ini menghasilkan nilai X3 sama dengan persamaan ini. Sini kasusnya kita coba lihat gini. Kurva ini kalau kita lakukan turunan keduanya pasti 400 dikali 2x3, 800 X3 diturunkan menjadi 800, dimana ini lebih besar dari 0. Berarti kurvanya itu adalah kurva seperti ini, dimana ini kurva ini mulai dari, kita tidak tahu batasannya, pokoknya dia mulai dari 200 sampai 255. Nah, tetapi di sini S3 di musim sebelumnya adalah 240. Di musim ini butuhnya 200 sampai 255. Berarti visible regionnya adalah ini. Di sini adalah visible region. Jadi kurva yang ini adalah yang memungkinkan. Kita ganti warna biar kelihatan.
Gak bisa. Nah, kurvanya begini, visible regionnya ini. Nah, area ini itu adalah area visible region. Sedangkan sedangkan titik puncaknya itu ada di X3 bintang. Tetapi kita punya constraint lain, yaitu adalah nilainya 240 sampai 255. Ada constraint lain di sini, misalkan kita cek kalau dia nilainya, kita bandingkan kalau misalnya S3 sama dengan 240, maka menghasilkan nilai X3 berapa? Kita gunakan persamaan ini. Nah, kita coba hitung. 240 ditambah 250 dibagi 2, ketemunya adalah nilainya X3 yang sama dengan 245. Berarti kalau S3 itu 240, X3 nya 245, berarti X3 lebih besar dari S3. Berarti X3, kalau X3 start di sini, maka S3 nya misalkan ini S3. Nah, area kurvanya yang sini masih masuk. Misalkan kita pakai 255. Kalau pakai 255, nilainya ketemunya berapa? Kalau tidak salah sekitar di sini. Kalau S3 sama dengan 255, itu X3 ketemu sekitar 250-an. Berarti seperti ini. S3-nya ada di sini. X3-nya ada di sini. Berarti X3 itu selalu masuk di dalam areanya S3. Maka X3 star ini berlaku untuk nilai 240 sampai 255. Setelah itu. Sampai sini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via chatnya di e-learning atau bisa WA saya. Nah, setelah kita simpulkan menggunakan X3 ini, kita masukkan ke objective function, kita dapat persamaan ini. Nah, X3 ini berlaku untuk S3 nilainya 240 sampai 255. Dengan persamaan ini kita masuk ke persamaan 2, di mana objective functionnya sama, X2 min S2, X2 min R2, kebutuhan R2 adalah 240, dikalikan dengan X objective functionnya dari stage 3. Ini objective functionnya dari stage 3, cukup panjang. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, turunan pertama sama dengan 0 terhadap X2, kita peroleh nilai X2 sebesar 2 S2 plus 240 bagi 3. Cuma di sini ada satu kendala. Nah, di sini di S2 itu ada dua batas, 240 sampai 255 dan 220 sampai 255, di mana S2-nya itu lebih lebar daripada X2. Nah, ini gimana? Akhirnya dia muncul dua solusi, 240 sampai 220 sampai 240 dan 240 sampai 255. Batas aslinya kalau kita lihat itu 240 255 220 sampai 255. Nah, ini gimana? Ini begini. 240 sampai 255 220 sampai 255.
dari turunan pertama ini, kalau kita lakukan turunan kedua, d partial derivatif x2 2 kuadrat itu lebih besar dari 0. Berarti kurvanya itu seperti ini, tetap dengan batasan. Kita ambil batas yang paling kecil. Saya gambar ulang kurvanya di sini. Kurvanya seperti ini, dengan batasan paling kecil di sini adalah 220, batas terbesar adalah 255. Nah, yang dipertanyaan adalah titik paling rendahnya itu ada di x2 star. Nah, di sini ada dua batas, 240 sampai 255. Nilai ini coba kita masukkan, kalau nilainya S2 sama dengan 240, X2 nya sama dengan berapa? Ini nilainya ketemunya adalah 2 kali 240 ditambah 240 per 3, ketemunya adalah 240. Jadi kalau S2 nya 240, X3 nya 240. S2 dan X2 itu berdempetan di sini. Kalau kita masukkan 220, S2 220, X2 nya ketemunya berapa? 220 kali 2 ditambah 240 bagi 3, 226. Kalau 220 dia di sini 226. Hanya saja visible regionnya itu adalah di sini. Jadi semua nilai yang di bawah 240, 226 ini 240, kita tarik ke arah 240. Itulah kenapa karena kalau kita ambil 226 di sini titiknya dengan 240 yang di sekitar sini, lebih tinggi, lebih kecil mana? Lebih kecil yang ini. Jadi kita tarik ke arah 2240. Misalkan kalau kita gambar lebih presisi, misalkan ternyata X2 nya star itu ada di sini, kemudian S2 nya ada di sini. Kalau semua nilai yang ada di sini, di sisi ini, kita tarik ke arah S2. Jadi nilainya paling kecil itu adalah batas terbesar dari S2 yang ini, 240. Makanya di sini ada dua kemungkinan. Kenapa? Karena visible regionnya itu hanya di sisi yang sini. Di sisi sini itu dianggap tidak visible. Kenapa? Karena kalau kita rekrut di bawah 240 sudah jelas di stage sebelumnya tidak mungkin terpenuhi. Karena stage sebelumnya dia minta minimum 240. Makanya untuk menjaga itu di stage ini pasti paling enggak dia sudah mempersiapkan 240 supaya di stage 3 nanti dipenuhi. Nah, di sini jadi ada dua objective function. Nah, apa yang terjadi? Ini mempengaruhi ke stage 1. Jadi stage 1 itu akan ada dua kemungkinan. Jadi yang nilainya di antara 220 dan 240 sampai 255. Yang ini menggunakan yang X2 240, yang ini menggunakan X2 sama dengan sebuah persamaan tadi. 2 kali X2 ditambah 240 per 3. Ya, benar. Nah, kita masuk ke case yang pertama. Case 1, kita ambil case yang atas. Ini case 1, ini case 2. Kita masuk ke case pertama, case 1. Lakukan hal sama, turunan pertama sama dengan 0. Nah, kita tahu nilai S1 itu sebesar 255. Tahu dari mana? Karena S1 itu sama dengan X4. Urutannya kan tadi spring, summer, autumn, winter, spring. Nah, spring ini X4 itu adalah 255. Jadi kita tahu S1 nya itu 255. S1 nya 255 spring implement. Jadi kita lakukan perhitungan, muncul nilai
ini kalau kita hitung supaya dia turunan pertama sama dengan 0, ketemu X1 itu sebesar 245 kurang 245, 0 kali 8 0. Jadi X1 nya 245. Tetapi batasan yang ada di case pertama ini adalah 240. Jadi tidak mungkin kita menggunakan 245. Kenapa? Karena X1 harus kurang dari sama dengan 240. Yang paling mendekati 245 adalah 240, maka X1 itu sama dengan 240. Jadi untuk case 1 nilai X1 nya sama dengan 240. Nah, lanjut kita masuk ke case 2. Case 2 dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya, nilai ini, nah kita menemukan nilai ini, kita lakukan perhitungan, ketemu nilainya seperti ini. Dengan S1 sama dengan 255, kita akan menemukan X1 sama dengan 247,5. Nah, bagi yang bingung dari mana ketemu X1 dengan ini, catatan bahwa S1 itu sama dengan S2 itu sama dengan X1, S3 sama dengan X4, S4 sama dengan X3. Jadi S1 sama dengan X2. Sebentar. Ya. Ya, pakai ini X4 sama dengan X3, S3 sama dengan X2, S2 sama dengan X1. S1 sama dengan nilainya 255. Nah, optimum solutionnya kita ketemu X1 nya 247,5, X2 nya 245, X3 nya 247, X4 nya 255. Kalau kita kembali dengan cos 185, kalau kita kembali ke soal awal ini, soal ini, di sini awal kita ada 255, kemudian untuk kesini kita rekrut sebesar 247,5. Dari sini ke sini kita rekrut sebesar berapa tadi? Dari sini ke sini, ini ke sini. Nah, dari ini ke ini kita rekrut 247, dari ini ke ini kita rekrut sebanyak 245. Dari sini ke sini kita rekrut sebanyak 245. Ini ke ini kita rekrut 247 setengah, ini ke sini kita rekrut 255. Jadi pergeserannya ini awal kita udah tahu 255, di awal kita tahu 255, dari 255 ke 200 kita rekrut sebanyak 247 setengah, 247 setengah. Dari ini ke sini 245, dari ini ke sini 247 setengah, dari sini ke sini 255. Nah,
sehingga menghasilkan optimal solution seperti ini. Bahasan ini memang agak berat, jadi kalau memang butuh video conference untuk saya jelaskan kembali, silahkan nanti diagendakan waktunya. Nanti saya coba jelaskan langsung secara online dengan Zoom atau aplikasi lainnya. Nah, lanjut, kemudian masalah kedua itu pemrograman dinamis probabilistik. Nah, ini itu kita menjadi sebuah dasar karena bab selanjutnya yang akan kita bahas setelah pemrograman dinamis itu adalah rantai Markov. Rantai Markov ini kaitannya dengan teori probabilitas. Nah, di sini yang membedakan dynamic programming dengan probabilitas dengan yang deterministik itu, di sini kita ada probabilitas untuk mencapai suatu stage. Jadi dari stage n ke stage n plus 1 itu dia punya probabilitas, dimana state-nya itu tergantung juga terhadap probabilitasnya. Jadi dari sini titik ini menuju ke sini itu probability-nya ada P1, ini menuju ke titik ini ada probability P2, ini menuju titik ini ada probability PS. Contohnya seperti apa? Kita masuk ke kasus ini. Sebuah perusahaan, Hit and Miss Manufacturing Company, dia diminta untuk memproduksi suatu item. Item ini harus lebih dari satu. Kenapa? Karena salah satunya minimum ada lebih dari satu item yang acceptable atau yang diterima. Nah, di sini perusahaan diminta untuk memproduksi item terhadap klien, di mana dia ada tingkat rejectnya, ada kemungkinan produknya cacat dan ditolak oleh customer. Kemungkinan dia produknya diterima itu setengah, kemungkinan produknya ditolak itu setengah. Nah, jumlah item yang diproduksi itu terserah si perusahaan. Cuma yang dibutuhkan oleh klien itu minimum lebih dari satu. Pokoknya harus ada satu yang diterima. Kalau tidak, kemungkinan untuk produk yang diproduksi itu tidak diterima itu adalah setengah pangkat L. L ini adalah jumlah produk yang diproduksi pada waktu itu. Nah, biaya produksinya itu adalah 100 per item, dan biaya setupnya itu kalau kita memproduksi itu 300, kalau tidak memproduksi berarti 0. Jadi ini pilihannya, setup itu pilihannya antara 0 atau 300. Nah, lanjut, kalau tidak ada barang yang diterima atau yang tidak bisa acceptable, maka perusahaan itu didenda sebesar 1.600. Nah, objektifnya itu mencari nilai 1 plus reject allowance. Jadi kemudian ada catatan juga, mana ya? Production run. Jadi ada catatan juga, objektifnya adalah 1 plus reject allowance. Jadi bayangkan ada perusahaan, dia punya trial itu sebesar 1, 2, 3 trial. Trial pertama dia harus produksi misalnya berapa? Misalnya dia produksi 2. Trial kedua dia produksi 3. Trial ketiga kalau gagal lagi dia produksi misalnya 5. 2, 3, 5. 5 ini ininya kemungkinan di rejectnya semakin besar, semakin banyak produknya, kemungkinan di rejectnya akan semakin kecil. Tapi kalau dalam 3 trial ini dia gagal, maka dia kena penalti sebesar 1.600. Formulasinya gimana? Formulasinya seperti ini. Kita langsung masuk. Nah, KX3 itu adalah antara 3 atau 0. Jadi kalau dia produksi itu 300, kita sebut saja 3. Kalau dia tidak produksi 0. X3 itu jumlah yang diproduksi di trial 3. Kita mulai dari trial paling belakang. 16 kali setengah kali X3. 16 ini adalah penalti kalau gagal produk. Gagal produksi di trial 3.
setengah itu probability yang tadi dikalikan dengan LL nya di sini diganti dengan X3. Jadi semakin banyak yang diproduksi di X3, kemungkinannya 16 setengah ini X3 itu akan semakin kecil. Ini diperoleh dari mana? Ini sebenarnya kalian pelajari di teori probabilitas. Silahkan kalian buka-buka kembali bukunya. Itu ada di teori probabilitas yang disebut dengan, kalau nggak salah disebut expected value. Jadi operation research, kalkulus, kemudian teori probabilitas itu sangat erat kaitannya. Nah, kembali ke soalnya, stage 3. Di stage 3 misalnya kita punya pilihan bahwa barangnya kita tidak produksi. Jadi tidak ada barang yang diterima, tidak ada barang yang di reject, sama sekali tidak melakukan apa-apa, 0 dan 0. Kalau kita melakukan produksi, melakukan produksi tapi ternyata gagal semua, tidak ada yang diterima, kita kena penalti 16. Kalau kita memproduksi tapi yang diterima di trial 3 ini yang ternyata yang diterima itu cuma 1, ini dapatnya 12. 12 dari mana? K ini berarti produksi nilainya 3 ditambah dengan X3 nya itu 1 ditambah dengan 16 kali setengah pangkat 1. Ketemunya berapa? Ini 4, ini 8, 12. 9 dari mana? 3 ditambah 2 ditambah 16 kali setengah pangkat 2. Ini ketemunya 9. Terus ini kenapa kok tiba-tiba, dari mana kita menemukan ini 5, ini 4? Sebenarnya simpel. Kita coba nilainya 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa, 9 berapa, sebenarnya seperti itu. Cuma dari sini kita lihat, yang kita cari di sini adalah nilai minimum. Kalian lihat kurvanya di sini dari 16 ke 12, ini mengalami penurunan. Ini mengalami penurunan, ini tetap, ini naik. Jadi dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 itu kurvanya seperti ini. Ketika dia mulai naik, kita stop. Berarti di atas 5, kalau kita lanjutkan ke 6 ini pasti nilainya naik. Coba kalian hitung saja, nilainya 6 pasti lebih dari 8,5. Dimana kalau lebih dari 8,5 ya percuma kita lanjutkan sampai belakang, karena yang kita cari paling kecil. Makanya dari sini kita simpulkan bahwa yang terkecil di sini di stage 3 ini kita produksi 3 atau 4 supaya ada yang diterima, supaya tidak dapat kena penalti. Penaltinya kecil, paling kecil. Nah, lanjut masuk ke stage 2. Seperti biasa, penalti ini sudah dibagi dengan yang kemungkinan kesalahan terjadi di trial 3. Kita melakukan backward, mundur dari trial 3 dulu. Nah, berarti ini setengah kali X2 dikalikan dengan kemungkinan gagal, kemungkinan penalti di stage 3. F3 star 1. F3 star 1 ini nilainya adalah 8. Nah, kalau kita tidak produksi nilai 0, kita produksi ternyata tidak diterima semuanya di stage 2, itu kita kena penalti 8. Kalau 1 diterima 8, 7 ini mulai naik. Nah, itulah kenapa di 4 ini kita stop. Tidak dilanjutkan sampai 5 karena ini kurvanya mulai naik. Nah, di sini nilai terbaik itu adalah di antara 2 atau 3. Nah, dari 2 ini kita masuk ke 1. Terakhir tadi kan nilainya di angka 7 dengan objective function yang sama. Ini nilainya 3 atau 0 ditambah jumlah yang diproduksi, misalkan ini 0 atau ini misalkan ini 1 ditambah setengah kali tingkat kegagalan ini di kemungkinan penalti di trial kedua. Di sini kita peroleh nilainya adalah 63/4, atau kalau kita jadikan dolar karena kita tadi menggunakan 300 itu menjadi 3, berarti kalau 63/4 itu sebenarnya setara dengan 675 dolar. Nah, ini bacanya gimana? Berarti per trial 1 kita produksi sebanyak 2, kita serahkan ke customer,
Kalau dia di reject, berarti kita produksi lagi trial 2, kita produksi 3 atau 4. 3 atau 4 ya. Oh sorry, 2 atau 3. Kita produksi 2 atau 3. 2 atau 3. Dan trial 3 kita produksi 3 atau 4. Jadi kalau di ini menggunakan probabilitas. Jadi kalau trial 1 ternyata customer, kita nggak tahu customernya menerima atau enggak. Kalau customer menerima 2, aman. Kita produksi 2 karena customer minta lebih dari 1. Kita produksi 2 saja cukup. 2 ternyata kalau customer menerima berarti clear. Kalau customer tidak menerima berarti scenario nya di trial 2 kita produksi 2 atau 3. Kalau diserahkan customer tidak menerima lagi, berarti di trial 3 kita produksi 3 atau 4. Nah, karena kita cuma punya 3 trial, ya konfigurasinya untuk ketiga trial ini adalah seperti ini. Nah, untuk referensinya kalian bisa baca di buku yang bisa saya pakai di Lieberman, atau kalau mau tambahan mungkin Lieberman ini agak sulit, bahasanya mungkin agak sulit, coba kalian baca di Taha. Babnya harusnya sama di Dynamic Programming. Untuk bukunya sendiri sudah pernah saya berikan di Operation Research 1, silahkan kalian baca-baca. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via chat, email, WhatsApp, atau chat grup di Moodle-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.